Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, saya streamingnya malam karena baru ada waktu ini. Saya mau minta bantuan untuk teman-teman TKI yang ada di Hong Kong atau TKI yang ada di luar. Saya mau minta tolong kepada teman-teman atau teman-teman siber TKI yang ada di Hong Kong, teman-teman. Saya mau meminta bantuan sama teman-teman, ya. Pertama begini, teman-teman. Ya, ini nggak apa-apa agak malam, tapi mungkin besok bisa disimak oleh banyak orang. Saya streaming sekarang. Teman-teman, yang pertama, dulu dalam hati saya pernah berjanji, kalau urusan-urusan saya sudah sedikit ringan, ya, untuk mengenai memerangi intoleransi, radikalisme, isu sara, ujaran kebencian, dan sekarang mulai dari kemarin ada seorang oknum ustadz, ya, Gus siapa itu yang suka bicara jancuk. Mulai dari situ saya counter sampai dengan saudara itu yang pakai udeng-udeng itu, sampai dengan pembubaran karena intoleransi dan ujarannya banyak. Dan ini saya sudah alhamdulillah sudah plong. Ini sedikit saya kontrol sosial untuk membantu supaya pemerintah ini bekerja cepat untuk memberantas akar-akar terorisme atau radikalisme. Dan tugas-tugas saya alhamdulillah ini adalah bagian daripada tugas sosial saya, walaupun tidak dibayar, tidak digaji sama pemerintah, karena saya orang sipil hanya sebagai aktivis saja, dan itu sudah kelar. Tapi saya pernah punya janji, teman-teman, ya, setelah ini kelar semua saya akan kejar orang-orang yang setiap hari, bukan artis ya, bukan artis, hanya oknum TKI atau oknum TKW, ya. Saya meminta sama teman-teman untuk TKI yang ada di Hong Kong, ya, untuk membagikan itu, karena saya tidak tahu, saya masih mencari orang tersebut yang kerjaannya adalah menghancurkan rencana-rencana baik saya, baik mau rumah tangga sampai keluarga saya, ya, sampai teror-teror, ya, terus sampai framing fitnah, sampai detik ini pun masih jalan. Ya, ini mengakar semua. Salah satunya adalah postingan saya yang sebelum ini, kan ada yang orang oknum dari orang Flores, dari Manggarai, ya, oknum dari orang Flores, oknum yang agamanya Kristen, ya, yang agamanya Katolik, oknum, ya, saya bilang. Ya, saya biasa untuk ini, tetapi dikerjain sama anak-anak itu, ya, gerombolan-gerombolan itu dan kelompok-kelompok itu. Saya dulu sudah pernah berjanji dalam hati, kalau ini sudah clear semua, saya akan tanggapin mereka-mereka yang suka bikin isu-isu murahan, yang suka memfitnah, dan saya pasti akan kejar. Ya, saya akan kejar itu. Ya, tolong saya minta bantuan untuk teman-teman TKI Hong Kong. Saya pengen tahu dia posisinya di mana, dia bekerja sama majikan yang mana. Ya, mereka harus bertanggung jawabkan. Langsung, saudaraku, sekarang saya akan buka. Ini ceritanya, saudara. Ini saya sedang mencari saudaraku, perhatikan baik-baik. Ini namanya Jumilah. Nama aslinya dugaan saya adalah Jumilah, karena ada informasi namanya adalah Jumilah. Ini nama aslinya Jumilah, ya. Saya minta bantuan teman-teman, karena saya akan meneruskan proses hukum ini karena dia di luar negeri, ya. Ini namanya Jumilah, ya. Dia kalau tidak salah informasinya orang Jawa Timur, saudara. Dia informasinya orang Kediri kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ya. Ya.
Ini namanya Jumilah. Ya, ini warga Indonesia, orang Indonesia yang jadi TKI atau TKW. Ya. Oke, ya teman-teman sampai situ. Sampai situ. Kenapa sih dia saya cari? Teman-teman, saya orang yang berstatus tidak punya istri. Saya yang berstatus sendiri. Gara-gara wanita itu, oknum itu adalah dulu pernah dekat dengan saya, singkat, dulu pernah kenal saya. Waktu saya mendirikan Cyber NKRI, waktu susah-susahnya. Ya. Waktu susah-susahnya mendirikan Cyber NKRI, dia pernah dekat sama saya waktu beberapa hari. Terus ceritanya, setelah saya dekat sama dia, wajar ya, namanya saya dekat, namanya teman, namanya sahabat, namanya saya adalah seorang figur media sosial. Saya adalah seorang figur media sosial. Karena ya, mohon maaf, banyak dikenal di media sosial, termasuk di konten-konten YouTube ya, banyak sekali. Lantas kebaikan saya sama dia menjadi hal yang hubungan yang baik. Dulu waktu itu masih susah, ya, hubungan yang baik. Lalu saya mendirikan lembaga. Saya mau mendirikan lembaga yang namanya organisasi saudara-saudara. Itu tidak ada yang namanya bantuan dari manapun. Kasih tahu. Tetapi japrian-japrian saya, waktu saya masih dekat, masih hubungannya baik sama dia. Aku bilang sama dia, kamu punya uang tidak? Kamu punya rezeki tidak? Kalau ada, yuk kita patungan. Untuk membangun lembaga ini kontrol sosial, ini sangat bermanfaat nanti untuk publik, untuk kontrol sosial, saudara. Ya, sebelum Cyber NKRI besar, ya wajar karena dulu hubungan masih baik, tetapi digoreng sama dia. Ternyata dia dulu bermusuhan, dia dulu benci sama saya. Saya sebetulnya tidak ada masalah, tidak ngerti kalau ceritanya tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba yang namanya Jumilah alias Bella, ya, alias Bella namanya, alias Bella, saya kasih tahu. Tiba-tiba memusuhi saya, benci dengan saya di saat saya dekat dengan teman yang saya anggap adalah adik saya. Namanya adalah Dinda Aris namanya. Dan saya tidak ada hubungan, itu saya anggap adik karena kenal semuanya di medsos. Ya. Saya anggap dia adik saya. Ya. Saya dekat sama dia. Tiba-tiba dia mungkin entah ilfil atau apa, tiba-tiba dia membenci saya. Karena saya yakin, ya saya bukan kepedean teman-teman, tapi banyak perempuan-perempuan yang menggoda saya, banyak perempuan-perempuan yang suka sama saya. Lalu di situ tiba-tiba dia benci sama saya, dan tiba-tiba juga saya punya sahabat sebelum mendirikan Cyber NKRI. Namanya sahabat saya adalah Mas Tono, saya sebutkan. Mas Tono itu seseorang yang punya istri. Mas Tono itu adalah orang yang punya istri, saudara. Ya, Mas Tono itu orang yang punya istri. Tiba-tiba dia deketin Mas Tono. Namanya Mas Tono ya. Mas Tono itu seorang laki-laki. Ibaratnya ya framingan-framingan di media sosial. Dia pakai foto-foto kamera-kamera jahat yang kelihatan cantik sekali ya kan. Yang namanya Jumilah alias Bella itu. Akhirnya apa coba? Nah, udah Billy, kamu dengerin saja sudah, kamu semuanya tak laporin, kamu denger saja, nggak usah framing, kamu dengerin cerita saya dulu yang namanya Billy Eka Nugraha, kamu dengerin dulu. Akhirnya, ya tiba-tiba Mas Tono itu dideketin. Ini yang aku namanya Billy Eka ini adalah pacarnya ini, katanya pacarnya ini. Kamu semuanya seproses, ya saya sudah berjanji. Kamu bedanya di luar. Kalau kamu orang Bandung, kamu temuin saya. Kalau kamu laki-laki, kalau bukan Banji, temuin saya. Ya saya hanya minta bukti itu. Tiba-tiba yang namanya Bella deketin yang namanya sahabat saya, itu namanya Mas Tono. Kita blokir dulu aja ini. Takutnya dia pansos. Saya nggak sebutin nama, makanya saya blokir dulu. Ya enak. Ya, saya nggak mau ada BSA dulu karena BSA itu niatnya hanya untuk pansos. Saya nggak suka itu. Tiba-tiba, Geng Dalu Gus Doleng, Geng Dalu berarti. Tiba-tiba Mas Tono, ini mohon maaf kalau Mas Tono nonton di sini ya. Saya harus sebutkan, saya harus klarifikasi. Mas Tono itu digoda dengan yang namanya Bella atau Jumilah nama aslinya kalau tidak salah. Ya, tiba-tiba Mas Tono benci dengan saya, meninggalkan saya tanpa ada sebab.
Dan tiba-tiba menurut informasi Mas Tono meninggalkan istrinya gara-gara Jumilah. Informasi itu yang saya dengar. Tiba-tiba Mas Tono itu informasinya sudah ikut dengan Bella. Mungkin ya waktu itu berjalan saya juga nggak pernah ngurusin itu. Saya ini hanya mendapatkan masukan dari teman-teman, laporan dari orang-orang. Saya nggak pernah ngurusin itu. Tiba-tiba ada kabar Mas Tono sudahan sama Bella. Tetapi selama hidup sama Bella jelas Mas Tono meninggalkan rumah, kasihan sekali. Hidupnya sama istrinya berantakan gara-gara si Bella itu. Tiba-tiba si Jumilah itu, si Bella itu tidak ada hubungan lagi sama Mas Tono. Mungkin Mas Tono dulu waktu jalan sama Bella pernah mentransfer uang, namanya dia TKW ya, namanya TKW. Pernah membantu Mas Tono. Sekarang apa hubungan itu? Waktu dulu pernah mentransfer Mas Tono untuk kehidupan Mas Tono mungkin, ataupun kebutuhan Mas Tono, karena selama ikut Bella itu mungkin dia terlantar, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, mungkin seperti itu. Mas Tono menerima uang dari yang namanya Jumilah mungkin yang kerja di TKW. Mas Tono mungkin ceritanya itu saya dengar itu pernah ikut ke kampungnya si Jumilah gitu, atau si akhirnya hubungan itu tiba-tiba pisah. Mas Tono kembali sama istrinya. Saya berucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran sama Mas Tono. Tetapi setelah itu yang namanya Bella atau Jumilah tersebut mengkuar-kuarkan Mas Tono menipu saya karena dia pernah pakai uang saya segala macam. Nah itu Mas Tono kasihan sekali. Ya, hubungannya bubar, dia men-share semuanya di media sosial, membuat adu domba, menjuat yang namanya fitnah dan isu sara, saya kasih tahu. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tiba-tiba yang namanya Bella atau Jumilah itu yang saya sebut dia punya otak yang psikopat. Psikopat ya, kalau dia punya kemauan harus keturuti, kalau enggak ya itu kayak begitu. Psikopat dia itu. Dia untuk kepuasan hati itu. Tiba-tiba dia menyerang terus dan dia itu pernah bersumpah ingin menghancurkan saya, ingin menghancurkan Cyber NKRI sampai detik ini mengakar, mengkompor-kompori terus setiap orang dia japri, setiap orang anggota siber, setiap orang membuat hoax termasuk fitnah. Itu. Dan saya saat itu dekat sama yang namanya Dinda Aris atau Hilda nama aslinya orang Jawa Barat. Dia saya anggap seperti adik saya. Dia seperti adik saya, saudaraku, teman-teman. Dinda Aris itu akhirnya pun masuk ke lubangnya dia. Dulu musuhan itu sama ceritanya tuh musuhan, hubungannya tidak baik ya. Yang namanya Dinda Aris itu dengan yang namanya Bila. Kenapa saya akrab? Saya butuh perjuangan teman-teman waktu itu. Dinda Aris dulu yang pernah di Cyber NKRI memberikan kontribusi. Abang, aku pengen bantu dong Cyber NKRI. Aku kan punya duit, aku kerja di luar negeri. Akhirnya dia pernah namanya membantu, mendonasikan, dia menjadi donatur saya waktu perjuangan saya mulai. Membantu dengan uang 11 juta rupiah sekitar itu. Sekitar 11 juta rupiah itu nyumbang, dia nggak ada paksaan, dia nggak ada apa, itu karena berorganisasi. Tiba-tiba nih teman-teman. Si yang namanya Dinda Aris atau Hilda itu orang Jawa Barat yang saya anggap adik saya sendiri itu sudah berorganisasi biasa kan, hubungan saya baik. Dinda Aris atau Hilda tersebut kalau butuh uang pun ngomong sama saya hubungannya baik sekali, saya sayang sekali sama dia. Abi, aku bisa minta tolong nggak transferin uang, keluargaku ada yang meninggal, tak transferin. Bukti transfernya yuk ada. Kamu nggak usah pinjem deh, ini pakai saja, dipakai sekian juta. 3 juta atau berapa waktu itu ya, 3 juta kalau tidak salah itu ada bukti transfernya, ada, tak simpan semua, tak kasih. Dek nggak usah pinjem, ini abang punya, pakai saja karena kamu pernah berjasa sama abang. Dipakai sama dia. Nggak utang, saya nggak anggap utang. Hubungan saya baik. Dia bahkan ditipu dengan banyak orang, aku yang bantu. Dulu sama namanya Drian itu kalau tidak salah ya, namanya Drian itu yang sekarang buron, aku yang bantu, aku yang klarifikasi. Dia apa-apa itu pasti ke saya. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin ibaratnya. Tiba-tiba membenci saya gara-gara sepele. Ribut dengan seseorang, sesama anggota yang saya tidak pernah ngurusin itu, ya nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba memusuhi saya karena dipikir saya tidak belain dia. Saya nggak perhatiin dia. Loh, memang kesibukan saya kan banyak sekali. Setelah itu apa saudara? Saya itu dimusuhin dan yang namanya Dinda Aris atau Hilda tersebut yang tadinya orang baik, Soebina baik sama saya udah kayak keluarga, sekarang menjadi orang kayak iblis. Betapa kayak iblis, jahat sekali.
Orang ini orangnya saya kasih tahu teman-teman. Yang namanya Hilda, ini katanya saya dengar-dengar dia pulang ke Indonesia. Ini saya tunggu-tunggu, kemarin dia di bandara, ada laporan ke saya. Sekarang dia sudah pulang ke Indonesia, maka dari itu yang namanya Dinda Aris atau Hilda, saya tunggu kamu datang untuk ketemu saya, pengacara dan lain-lain saya tunggu semua. Katanya kamu mau pakai pengacara. Kamu itu cuma jadi bonekanya si Jumilah, hanya untuk penyakit psikopatnya. Ya ini saya kasih tahu, inilah yang namanya Dinda Aris. Ini Dinda Aris nih. Dia orang dari Arab yang suka memberikan bahan framingan untuk menjadi fitnah ini orangnya. Nih. Dimanapun saya minta bantu, ini saya pengen ketemu sama orang ini. Kalau polisi belum memproses karena dia masih di luar negeri dan katanya sudah pulang. Saya tunggu yang namanya Dinda Aris atau Hilda. Nah ini. Nih orangnya nih. Nah. Nih orangnya nih. Nih orangnya nih. Nih. Ini orangnya. Nah, orang ini dulu saya anggap adik saya baik sekali ya. Saya anggap adik saya. Dia kalau ada butuh apa-apa minta tolong ke saya. Dia butuh uang ngomong ke saya tak bantu. Ya, sampai keluarganya meninggal pun dia butuh uang tak bantu. Nih ya. Dia sekarang menjadi bonekanya si ini, Jumilah. Nah, orang ini Jumilah ini atau si siapa itu namanya tadi tuh? Jumilah atau si Bella. Nah ini. Nih orangnya. Saudara, apa yang terjadi? Bukti sumbangan, dia dulu pernah nyumbang untuk cyber NKRI di framing menjadi sebuah utang. Aku tuh sudah konfirmasi, Dek, dulu kan kamu nyumbang. Mbok kalau seandainya kamu itu niatnya ngasih bukan nyumbang, mbok ngomong dari dulu. Kamu ngomong juga nggak keluar-keluar di publik, kamu juga nggak pernah nagih kalau aku punya utang. Dia nggak pernah nagih, aku tuh nggak punya utang. Nagih utangnya itu di media hanya sengaja untuk mempermalukan. Japri ke saya untuk nagih utang ya nggak pernah. Tiba-tiba bukti dia pernah dulu nyumbang 11 juta ya, itu di framing dikasihkan kepada si Jumilah, digoreng bersama teman-temannya. Kelompoknya, ada kelompoknya orang Malang, orang Kediri, ya orang Jakarta, ada yang namanya Agnes Monica, banyak sekali. Tuh, itu. Saya kejar tetap. Saya pasti akan kejar. Ya. Terus framingan itu muncul semua itu dengan sejuta dusta. Saya mengklarifikasi sampai dia katanya pakai pengacaranya pernah telepon sama saya. Pernah saya jawab, kamu pengacara yang ditunjuk nih ceritanya, kamu ketemu sama saya kapan? Saya bilang, kapan kamu ketemu sama saya, kan kamu pengacara katanya. Nah dia waktu itu pernah berjanji 3 bulan dia mau pulang, dijadikan boneka sama orang-orang barisan sakit hati atau BSH. BSH itu barisan sakit hati ya, kayak Jumilah begitu. Terus kayak anggota-anggota siber NKRI yang punya kasut cat mesum. Ada yang seperti tak keluarin akhirnya sakit hati musuhin saya. Bella itu adalah provokatornya, Jumilah itu. Terus tahu nggak saudara-saudara, yang namanya si Dinda Aris atau si Hilda, apa yang terjadi? Dia memberikan bahan-bahan. Dia japri sama saya, bisa saya tidak blokir sampai detik ini pun saya suka japrian sama dia. Juga saya blokir, saya itu masih sayang sama dia, saya anggap seperti adik. Tetapi itu bukti-bukti transfer kalau dia itu pernah berjasa ini loh, dia itu sakit hati. Hilda atau Dinda Aris itu pernah sakit hati, merasa keluar dari siber, dan dia sakit hatinya, aku loh orang pernah bantu siber. Dia menunjukkan diri dan dia bergabung dengan barisan sakit hati. Oke, kita bomin. Area ini harus dibomin, itu ketumnya itu harus dihabisin. Gue makanya menciptakan. Belum sampai situ teman-teman. Akhirnya yang namanya bukti transfer itu digoreng sama anak-anak itu. Anak-anak itu kelompok-kelompok BSH itu yang tidak beradab, tidak berakhlak. Mental tempe, mental tai. Kantor saya jelas, rumah saya jelas, tetapi nggak pernah ketemu sama saya. Entah yang ngakunya marinir, punya keluarga tentara, punya keluarga jenderal, nggak berani ketemu sama saya. Termasuk yang ngakunya dari Lirboyo, ngakunya ini nggak pernah ketemu sama saya. Kenapa nggak pernah ketemu? Nggak berani ketemu karena salah. Ya beraninya di media sosial begini sindir-sindiran gitu. Nah itu anak-anak itu. Terus apalagi yang dimanfaatkan oleh Dinda Aris setelah jadi bonekanya si Jumilah atau si Bella itu. Tahu nggak? Dulu catatan saya namanya orang baik itu kan catatan banyak. Contoh, aku tuh dulu pernah akrab sama Pak Haryono. Pak Haryono itu orangnya nih, Pak Haryono tuh yang komen tuh di sini.
namanya orang akrab, namanya saya itu punya tanggung jawab di lembaga, namanya saya mengelola sesuatu orang banyak, ya, untuk kemaslahatan orang banyak, ya. Kadang-kadang namanya orang teman sudah baik. Aku pernah japri sama Pak Hiryono contohnya. Pak Hiryono, sorry Pak Hiri, punya duit nggak? Aku cabut dulu kalau punya duit 2 juta. Aku sekarang lagi urgent sekali kecelakaan. Aku lagi urgent lagi ini. Besok saya ganti. Namanya teman sudah akrab, sudah saling mengenal. Apalagi saya public figure, orang sudah mengenal saya semua. Tiba-tiba saya itu ngomong sama Pak Haryono ini. Tiba-tiba Pak Haryono kan menjawab. Sorry, aku belum ada. Ya wes, kalau enggak ada enggak apa-apa. Terima kasih ya. Antara teman ataupun saudara siapapun itu kan hal yang lumrah, wajar, yang tidak melanggar hukum. Betul tidak? Tetapi digoreng hasil cat itu disambung dengan cat nota nyumbang 11 juta digoreng. Digoreng saudara. Ya. Tahu nggak gorengannya sampai mana? Saudaraku, keluargaku diteror sama kelompok-kelompok itu. Saudaraku, sampai saya ingin menikahi wanita orang Jombang, ya, anak kiai, ya. Sampai saya mau menikah, sudah mau ketemu, sudah mau lamaran, tahu tidak apa yang dilakukan? Dirusak sama orang itu. Dan kok yo itu saya anggap hidayah. Untungnya calon anak kiai itu kok yo jadi BSH, percaya sama omongan dia, dan akhirnya dia ikut memusuhi saya. Saya nggak sebutkan namanya. Hebat nggak? Semua dihancurkan dengan yang namanya Jumilah dan kelompok-kelompoknya. Termasuk si Dinda Aris. Padahal Dinda Aris juga tahu, tetapi sudah keracunan. Ya sudahlah. Ya. Oke. Terus apalagi kejahatan-kejahatan mereka. Termasuk rumah tangga saya dihancurkan sama anak-anak itu. Kelompok-kelompok itu. Ya. Rumah tangga saya dihancurkan kelompok-kelompok itu. Rumah keluarga saya, abah saya sampai mendapat teror. Padahal abah saya itu sudah saya rahasiakan. Masih, ini Acil ini ini dulu lah. Saya blokir dulu nih. Pokoknya kalau ada yang tidak, nah saya blokir. Nah, ini yang mau dengerin saja. Kalau di sini ada yang macam-macam saya blokir. Ya, tahu nggak? Sampai rumah tangga saya dihancurkan. Sekarang mengakar. Semua orang terdoktrin sama yang namanya Hilda dan Dinda Aris. Makanya Dinda Aris, nih ya, untuk Dinda Aris, saya tunggu untuk Dinda Aris atau Hilda, katanya Anda sudah pulang di Indonesia. Ya, saya tetap akan proses semua. Nih, ini yang namanya Dinda Aris, saya tunggu di Indonesia. Ya, katanya kamu sudah pulang di Indonesia, saya tunggu. Ini yang namanya Dinda Aris nih teman-teman. Ini Dinda Aris ya. Ini Dinda Aris nih. Nah. Ini namanya Dinda Aris. Hilda namanya aslinya kalau tidak salah Hilda. Nah, inilah aktor. Ini aktor yang namanya Jumilah. Jumilah ini adalah aktor. Ini saya sebut aktor kenapa? Semua awal pertama sampai dengan detik ini adalah orang yang namanya Jumilah atau si Bella. Yang saya katakan dia adalah aib bagi seorang wanita atau TKW atau TKI. Makanya untuk TKI Hongkong, saya butuh informasi tentang yang namanya Jumilah atau yang namanya Bella. Saya akan memberikan jasa buat Anda 10 juta saudara. Dengerin. 10 juta saudara, proses hukum, ya. 10 juta saudara, saya memberikan jasa, memberikan tanda ucapan terima kasih 10 juta rupiah, ya. Termasuk tadi, kalau Anda bisa menemukan yang namanya Dinda Aris atau si Hilda yang tadi sesuai foto itu, dia orang Jawa Barat, teman-teman. Saya hadiahi 10 juta rupiah cash, saudara. 10 juta rupiah cash. Saya hanya ingin orang-orang barisan sakit hati itu mengklarifikasi. Ya. Mengklarifikasi dengan saya. Teman-teman, tolong saya kali ini minta bantuan. Karena mereka orang-orang itu adalah benalu. Saya sebutkan baru aktor-aktornya. Yang memberikan bahan adalah si Dinda Aris, si Bila ini, si Bila yang katanya orang Jawa, yang katanya orang NU.
yang katanya militan Jokowi, dasar orang politik edan stres lu, ya. Militan Jokowi katanya. Nih, ini saya tunggu. Ini adalah otak ini menghancurkan banyak nih. Saya selama ini diam karena dia pengen pansos. Makanya saya tidak sebutkan akun dia di sini. Tetapi teman-teman pasti tahu siapa dia sebetulnya. Saya minta bantu teman-teman untuk mendapatkan orang-orang itu karena sudah masuk kepada ranah keluarga, termasuk masuk dalam kehidupan pribadi saya, privasi saya. Dan kejahatan yang paling utama, saudara-saudara, saya cerita di sini. Mungkin kalau ada dari kepolisian yang dengar saya bicara biar paham semua. Anak itu pernah membuat hal yang fatal, diduga memberikan framingan, ya. Ada mencatut nama saya. Itu katanya saya menipu uang TKW 200 juta. Saya mau minta bukti, dia harus bisa mengklarifikasi. Kenapa saya harus marah, saudara? Nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Teman-teman, orang-orang kelompok barisan sakit hati pernah men-share, memakai nama saya. Itu sampai ke Ves Papua, saya diadu domba. Ke Ves Papua, saudara-saudara. Ke Ves Papua, dari Ves Papua sampai ke Bangkarni Ilyas, tak sebut namanya. Ada orangnya Bangkarni Ilyas, hubungi teman saya yang ada di Bares Krim Polri. Saat itu saya kaget, saudara, teman-teman. Saya ditelepon sama Satgasus. Gak apa-apa, saya ceritakan aja. Gak apa-apa. Saya tidak proses, karena saya masih profesional. Saya nggak mau bawa institusi. Ya, saya nggak mau bawa institusi. Kelompok-kelompok itu, termasuk si otak dungu itu, siapa itu, si Dinda, sama yang dijadikan boneka si Bella sama itu. Dia pernah mengkonter narasi, buat narasi kalau saya adalah menipu. Ada laporan sampai ke Bares Krim Polri. Tiba-tiba Satgasus Bares Krim Polri telepon saya. Apakah betul ini dengan Gus Arya? Betul? Saksinya juga ada banyak. Ya, saksinya banyak. Saya tidak perlu cerita terlalu jauh. Nanti orang pada bertanya-tanya malam. Ini singkatnya saja, teman-teman. Ini dengan Gus Arya betul. Gus Arya izin. Apa betul ini Gus Arya melakukan seperti ini? Saya mendapatkan informasi ini dari jenderal, katanya. Dari jenderal, saudara. Ya, saya tidak mau sebutkan jenderal siapa, tetapi saya dapat ini dari jenderal. Oke, jenderalnya habis itu ketemu dengan saya. Jenderalnya ketemu dengan saya, teman-teman. Nih, ini kelompok-kelompok bajingan, kelompok-kelompok bangsat ini biar dengar kamu. Jenderalnya ketemu sama saya. Saya marah. Jenderal, gitu ceritanya. Jenderal, saya kecewa, saya sudah diserang sana sini, luar dalam saya diserang, termasuk keluarga saya, termasuk entek-entek itu. Betul Gus, makanya Gus Arya saya panggil ke sini. Saya meminta orang yang menyebar narasi itu yang katanya saya menipu, tak suruh buat laporan. Tapi sampai detik ini tidak ada laporan. Sampai detik ini tidak ada laporan. Makanya saya anggap itu adalah bohong. Gus Arya sedang diserang. Oh begitu, saudara. Jenderal, terima kasih. Habis itu saya pulang. Bagi yang namanya Bila atau Jumila sebagai otak udang, nih. Terus sama kelompok-kelompoknya itu yang ada di Kediri ataupun di Malang ataupun siapapun itu kelompok-kelompoknya barisan sakit hati. Bu Uwes, saya minta tolong, kamu sadar, kamu tobat. Masa ngadepin orang seperti saya aja ndak becus, ndak mampu. Tobat, kamu itu tobat. Katanya orang kaya, katanya banyak duit. Masa ngelawan orang semiskin saya, pengangguran kayak saya, masa ndak bisa menang? Ya ndak bisa menang, caramu tuh salah, jahat, kerdil, ngiri, bilang bos. Kopi dulu. Mana? Saya tunggu yang namanya Dinda Aris. Dulu kamu pernah 3 bulan, setahun yang lalu kamu bilang 3 bulan lagi saya akan pulang, saya akan ketemu Gus Arya, saya akan laporkan Gus Arya. Saya tunggu laporannya. Sekarang kamu sudah pulang, saya ingatkan. Ada salah satu anggota mengingatkan saya, kamu sekarang sudah pulang Dinda. Kamu sekarang sudah di Indonesia, katanya. Saya tunggu. Kalau kamu, saya kasih waktu 2 kali 24 jam, kamu kan sudah di Indonesia nih, nemuin saya gampang, komunikasi sama saya gampang, kamu nggak saya blokir. Saya tunggu 2 kali 24 jam. Kalau seandainya kamu tidak nongol, kamu tidak klarifikasi dan kamu tidak melaporkan saya beserta pengacaramu, kamu saya jamin banyak orang yang akan cari kamu.
Dinda atau Hilda, saya pastikan kamu akan dicari. Seperti yang kemarin saya share sebelum live ini. Dia mantan anggota saya yang pernah tangannya patah saya obatin puluhan juta sampai dia pulang. Pernah saya kasih makan, saya hidupin di sini, saya kasih tempat tinggal. Ibu saya masakin setiap hari buat dia. Tetapi dikasih air susu, membalas air tuba. Tidak ada masalah, tiba-tiba menyerang saya. Sepertinya sih kayaknya mendapat sesuatu dari barisan sakit hati. Mungkin saja, itu kan indikasi saya. Tetapi tidak apa-apa. Saya ingin melakukan tabayun kepada orang-orang tersebut. Saya tunggu. Ya, otaknya adalah si Jumilah atau si Bila. Minta tolong teman-teman yang di Hong Kong. Itu tadi gambar yang saya kasih lihat. Itu adalah orangnya. Bagi teman-teman yang bisa memberikan informasi, karena saya akan koordinasi dengan KBRI. Saya akan koordinasi dengan KBRI. Saya sudah menyimpan semua cat-catnya, termasuk bukti-buktinya, semuanya saya punya. Saya menyimpan semua bukti-buktinya. Makanya saya minta bantu teman-teman. Sebetulnya anak ini TKW ini, oknum TKW, TKI ini, dia tinggal di mana, majikannya siapa. Saya hanya butuh kasih tahu itu, hadiahnya 10 juta proses hukum, saudara. 10 juta. Saya akan hadiahi teman-teman 10 juta. Termasuk yang kemarin sudah ya, saya kasih imbalan 10 juta tanda ucapan makasih dari saya. Ya, termasuk kediamannya Dinda Aris atau Hilda. Kalau memang Pak kasih waktu 2 kali 24 jam Dinda Aris, kamu saya pastikan akan dicari orang banyak. Tujuan saya mencari kamu hanya untuk tabayun saja kok Dinda, bukan untuk apa-apa. Menangkap bukan tugasnya saya. Menangkap itu tugas kepolisian. Saya tidak bodoh. Walaupun saya cuma lulusan SD, tenang saja. Ya, ingat gitu. Makanya saya minta bantuan. Saya udah berjanji sama diri saya sendiri, karena ini sangat meresahkan banyak saudara-saudara saya di Cyber NKRI. Saya sudah berjanji kalau urusan saya sudah beres, intoleransi sudah saya perangi, pentolan-pentolannya sudah ngandang, organisasinya sudah dibubarkan, saya membantu mengkonter narasi. Ini saya sudah lega, giliran saya ngurusin hal-hal yang seperti ini. Karena saya kurang. Ini saya sangat menggedek sekali. Makanya saya pengen tahu mereka kalau di depan saya mukanya warnanya merah apa hijau, apa warnanya kuning. Kok dia sepertinya di media sosial tuh begitu gagahnya mereka. Saya tunggu itu. Oke, Jos, Divian malah push up. Kok panas banget ya dengarin. Hati saya yang panas sebetulnya. Makanya keringetan. Nggak biasanya. Hati saya panas. Gimana nggak panas? Setiap mau menikah dihancurkan sama manusia-manusia latnat seperti itu. Ini kan sangat kurang ajar sekali. Termasuk keluarga saya, abah saya diteror sama manusia-manusia itu, latnat itu. Saya tidak terima. Saya tidak terima makanya. Ya. Banyak sekali keluarga saya Cyber NKRI dikibulin sama dia. Lahirlah seperti orang namanya siapa itu si Mulyati lah, terus siapa itu namanya si Mujiati lah, terus muncul semuanya banyak sekali tuh orang-orang itu tuh. Itu kerjaannya adalah menyerang saya, membuli saya, memfitnah saya dengan pengejek dengan segala banyak sekali. Mungkin kalau seandainya saudara-saudara siber yang sudah paham, yang sudah tahu, betul-betul gedek aslinya. Cuman bagaimana mereka itu bukan jantan, mereka itu betina. Satu, mereka perempuan. Yang kedua, dia bukan artis. Ngapain saya harus lawan? Kan nggak ngaruh. Yang nonton dia kalau live itu, kalau live dia yang nonton cuma 7 orang, 7 ekor. Itu aja manusia-manusia latnat semua. Nggak ada sedikit pun orang baik di situ. Ya, orang-orang latnat semua. Orang-orang ahli fitnah, ahli gibah, ahli ujaran kebencian dan ahli sara. Hanya untuk memusuhi saya, tetapi gagal melulu. Psikopat itu yang namanya Bella itu. Yang namanya Bella itu namanya psikopat. Dia tidak dapat apa-apa, tetapi untuk kepuasan diri dia. Karena mungkin dia dulu pernah menginginkan saya. Kalau ada yang bilang dulu mungkin Gus Arya gombalin, wajar kalau aku gombalin, aku nggak punya istri. Aku pernah deket dengan yang namanya Jumilah. Tetapi yang namanya medsos, dunia medsos hanya sedikit gombal-gombal kan nggak masalah. Apakah ada hukumnya? Gombalin cewek melanggar hukum kan nggak ada. Tetapi kalau penggorengannya sangat keterlaluan, urusan pribadi diinformasikan di media, memframing dengan fitnahan yang busuk, inilah menjadi urusan hukum. Tak ngisep rokok dulu.
Nih saran saya nih, mumpung yang namanya Bila, si Jumilah, bonekamu yang namanya Hilda, atau yang namanya siapa itu? Dinda Aris, Dinda Aris. Mumpung sekarang sudah pulang ke Indonesia, tabayun baik-baik dengan saya. Saya mah hatinya lembut, saya hatinya lembut insya Allah. Tidak akan ngapa-ngapain. Hanya ingin mengklarifikasi saja. Dan sampaikan sama kelompok-kelompok kamu. Yang laki-laki itu, yang orang sana itu, orang Malang lah, orang Jawa Timur, orang mana itu, orang Jakarta, yang ngakunya orang Kebumen. Yang orang Purwokerto sih udah kita laporkan. Hanya polisi itu belum menindak, bukannya nggak diproses, masih nunggu bukti dan saksi. Sabar saja, suatu saat pasti akan diproses. Yang dari Purwokerto, terus sampaikan sama biasa-biasa kelompok-kelompokmu yang katanya itu orang-orang kaya, orang-orang hebat. Masa ngelawan pengangguran kayak saya nggak berani? Kalau nggak berani berarti kamu banyak salah. Coba orang tuh no profile kayak saya, bebas, lurus tuh, lurus, insya Allah nggak mau merugikan siapapun. Lurus nih, saya masih dalam koridor lurus jadi orang di sini. Bodoh sekali Gus Aryo manfaatin loh. Saya manfaatin medsos mau nyari duit, mau cuma makan, gue nguntal, turah-turah. Kalau mau orang banyak percaya sama saya. Kalau Gus Arya mau manfaatin, Gus Arya punya duit sendiri untuk menghidupi lembaga yang didirikan Gus Arya, masih mampu dan insya Allah masih amanah. Ya pernah ngemis bikin sarah kayak kamu. Disampaikan sama orang-orang biasa itu masih mampu. Jangan merusak hubungan saya dengan rekan-rekan TNI, rekan-rekan Mabes Polri. Nggak usah merusak. Saya emang nggak bisa dirusak orangnya. Mau saya begini apa adanya. Apa? Saya tidak melakukan kriminal, nggak melakukan apa-apa. Sampaikan itu sama BSH. Barisan sakit hati. Ya jelas mereka jadi barisan sakit hati. BSH itu barisan sakit hati. Kenapa sih Gus mereka dikeluarin? Banyak kurang ajar mereka. Ada yang cat pesum. Ada yang melakukan modus-modus nipu, namanya medsos banyak. Keluarkan, sakit hati, bikin masalah. Framing, fitnah sana sini. Kelakuan-kelakuan tidak bener itu. Dulu aja ada fitnah nih. Saya katanya ngadain kegiatan, nggak bayar kiai. Nggak bayar kiai, lo goblok. Saya itu yang bayar kiai. Padahal itu bukan urusan saya. Saya juga nggak pernah ngadain acara. Yang ngadain acara itu orang lain. Orang lain yang ngadain acara nggak mampu. Acaranya buat nutup tagihan kurang. Yang beresin siapa? Gus Arya. Tapi ada orang yang ngaku-ngaku nggak beresin, tetapi fitnah. Tuh. Ini orang-orang barisan sakit hati. Ada yang seperti itu. Dia sampai detik ini nggak berani ketemu sama saya. Sampai detik ini nggak berani ketemu. Ya wis tak tantang-tantang. Ya fitnah ya kayak begitu. Tetapi mau ngelaporin saya nggak bisa. Wong goblok. Katanya saya nipu kiai. Tetapi kiainya tak suruh ngelaporin saya juga nggak bisa. So, kiainya nggak merasa tertipu. Orang yang sebar fitnah tersebut juga nggak bisa. Lele. Orang kok bawa-bawa kiai segala macam. Lele. Itu orang-orang biasa itu. Barisan sakit hati. Tolong Gus jawab pertanyaanku Gus. Pertanyaan apa, Kavi? Lala Gus, iya. Gus tentang tidak jadi menikah. Iya betul, aku ambil hikmahnya itu. Mungkin dia bukan wanita yang baik. Betul nggak? Dia bukan wanita yang baik. Kenapa? Nggak baik loh, dia percaya sama BSH. Bukan percaya sama saya sebagai calonnya. Cia dulu begitu ceritanya. Terus apalagi nih? Saya harus jawab apa tadi? Ada yang nanya tadi tuh. Saya jawab semua pertanyaan di sini. Senang sekarang membicarakan mereka. Jujur saya masih kurang bahan. Soalnya mereka sesuai dengan cita-cita saya sudah penyandang semua. Jakarta hadir Gus. Iya Pak Wanto. Siap. Siapa lagi nih? Orang-orang biasa itu menyimak saya. Komen yang tidak di sini bikin ujaran kebencian, bikin fitnah, blokir. Itu aja gampang. Aku jadi ketawa, Gus. Iya Mbak Uti, makasih udah ketawa. Jangan lupa bahagia. Aku mumpung kurang kerjaan, makanya aku nyinyirin mereka sekarang. Pengen pansos Gus, betul. Anastasia, Sulastri, sabar ya Gus. Saya sabar.
Padahal ini saya tuh juga nggak terlalu panas kan. Oh, tumben saya, hati saya panas mungkin. Saya panas, keluarga saya dibawa-bawa. Keluarga saya dibawa-bawa, kehidupan rumah tangga saya dicampurin, bahkan saya pernah rujuk dengan istri saya hancur juga karena mereka. Orang-orang BS saya berdebah itu. Yang ngasih tahu info orang tersebut ke depannya gimana? Yang ngasih info saya proses hukum karena saya hadiahi 10 juta. Itu adalah ucapan terima kasih dari saya, saudara. Saya berikan 10 juta rupiah. Ya, itu tanda terima kasih saya. Ya, satu namanya si Jumilah. Asal bisa ketemu dengan orangnya, saya hadiahi 10 juta. Dia Hongkongnya di mana? Ya, yang kedua, Wedus Arya enggak apa-apa mandai. Kalau kamu masih komen bukan BSH komennya, masih enggak tak blokir. Kalau cuma bilang Wedus Arya enggak apa-apa. Yang penting jangan bilang yang bilang Wedus itu orang Kristen, jangan, saya marah. Karena dia nyinyirin gelar. Orang Kristen enggak boleh. Kalau orang Islam yang tersesat boleh. Ya. Terus Dinda Aris dia udah pulang di Indonesia. Namanya Hilda, kasih tahu saya. Keamanannya Gus, saya bantu keamanannya. Mulai dari kepolisian saya akan sediakan, saudara. Anda akan didampingi oleh kepolisian. Silakan langsung konfirmasi ke saya. Konfirmasi ke saya, Anda akan didampingi dari pihak kepolisian. Insya Allah untuk urusan kepolisian saya yang backup, saya akan tanggung jawab. Ya, ini dalam rangka tabayun saja kok, tidak menangkap. Menangkap itu tugasnya polisi, betul nggak? Ya, itu ingat. Siapapun yang bisa yang tag ini, ada saya 10 juta, keamanan Anda terjaga. Nama Anda saya rahasiakan. Siapa yang membongkar, saya akan rahasiakan nama Anda semua. Tenang saja. Ya. Saya akan kasih insya Allah untuk keamanan ya. Untuk keamanan saya kasih itu. Nanti akan didampingi pihak kepolisian, tenang saja. Ada informasi kerak, saya dikasih tahu polisi yang saya minta bantukan, saya perbantukan, saya hubungi Gus, ini orang yang dimaksud sudah ada, baru saya samperin. Baru saya samperin. Anda saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Imbalan dari saya ucapan terima kasih karena saya nggak banyak mengeluarkan ongkos terbang sana dan sini. Itu aja intinya. Sampai sekarang masih cintakah Gus sama calon? Nggak sama sekali. Dia anak Kiai Jombang, saya nggak cinta sama sekali. Saya itu malah gedek. Saya itu malah berterima kasih sama Allah. Ya Allah terima kasih. Ini kok saya mendapat hikmah. Kok ternyata kelakuan yang nyatanya anak Kiai tersebut ternyata kok belegadul, belegedus. Ikut-ikutan ujaran kebencian. Saya kan paling anti, paling benci. Mau dia anak Kiai, mau dia anaknya Sunan kayak amit-amit kalau bagi saya. Itu etika yang tidak baik. Ya. Nah, udah Ki, sudah menyangkut orang tua nggak boleh dibiarin Gus. Aku paling nggak terima kalau orang tua diikut campuri. Betul. Makanya udah menyangkut orang tua. Saya mau semuanya itu harus ketemu dengan saya. Saya itu punya impian cuman itu dalam hidup. Saya harus ketemu sama anak-anak itu. Nih, termasuk orang-orang barisan sakit hati. Makanya saya sering sampaikan, kalau kalian punya nyali, kalian punya ketentuan kebenaran katanya. Sehingga kalian tuh berani nyinyirin saya. Satu lagi ada lagi. Ini yang namanya orang Kebumen. Nih orang Kebumen nih. Nih sampai sekarang kerjaan kamu itu psikopat. Nggak tahu. Aku tuh cuman kadang-kadang berpikir kok yo ada orang seperti itu loh. Nanti mati gitu loh. Ini orang Kebumen. Yo ada orang seperti itu, ada orang Kebumen, yo perempuan. Yo nenek-nenek, saya hanya takut lah. Allah sudah nenek-nenek. Kalau mati bagaimana kok yo ikut-ikutan memfitnah saya, menghajar habis-habisan semua orang dirangkul seolah-olah orang-orang siber semuanya dicekokin dengan pemikiran-pemikiran dia, betapa hebatnya dia melakukan kejahatan. Aku hanya berpikir, aku nggak tanggapin, aku diem karena dia niatnya pansos, niatnya pengen saya urusin, dia butuh perhatian saya. Kan seneng kalau saya perhatiin, kalau saya omongin begini seneng. Tapi jangan salah, saya nggak akan tag namanya di sini. Ya untuk teman-teman silakan japri saya jika ada informasi orang yang dituju. Saya tunggu itu. Saya tunggu. Saya akan kasih imbalan 10 juta cash saudara. Ya, ini di media, melalui media ini mudah-mudahan. Termasuk yang itu, yang kemarin ya, saya share sebelumnya. Saya butuh orang itu. Teman-teman kali ini harus bisa bantu saya. Ya. Saya kasih lihat lagi teman-teman. Ini orangnya. Aktornya adalah yang namanya Jumilah. Nama akun Facebooknya saya nggak sebutkan karena dia pansos. Ini adalah bonekanya Jumilah yang memberikan data fitnahan-fitnahan itu. Digoreng. Ini namanya Dinda Aris atau Hilda. Ya.
Nih, wah serem pokoknya. Nih ya. Ini dulu saya anggap seperti adik saya sendiri. Ini dulu yang namanya Hilda, saya anggap seperti keluarga sendiri. Apa-apa minta bantuannya ke saya. Keluarganya ada yang meninggal, butuh peti mati, agamanya Kristen saudaranya. Butuh peti kurang duit tak kirimin. Bang punya duit nggak 5 juta? Abang nggak ada 3 juta, nggak usah pinjem, ini pakai saja. 3 juta saya transfer, ada buktinya. 3 juta atau berapa begitu ya, kurang lebih gitu. 3 juta saya kasih. Ya, aku sangat mengasihi siapapun itu, sangat baik. Tetapi karena dia sudah harga diri saya, kehormatan saya diinjak-injak, melahirkan orang-orang yang akhirnya menginjak-injak, mudorot, dosa berjamaah terus. Anak-anak seperti ini. Ini yang saya anggap keluarga seperti ini. Ini gak ada sebab tiba-tiba musuh saya nih. Namanya Hilda. Aktornya namanya si Jumilah. Kalau tidak salah nama aslinya Jumilah, informasinya itu. Ini orangnya dia. Dia juga salah satu pelakor. Informasinya dia juga pelakor. Sahabat saya namanya Mas Tono pernah digodain sama yang namanya Jumilah atau si Bella. Nah, ya, tapi alhamdulillah kayaknya sudah bersatu lagi. Dia sudah berumah tangga lagi mungkin ya, perkiraan saya. Sudah kembali kepada istrinya, alhamdulillah sebagai sahabat. Ya. Tetapi dulu waktu jalan pacaran mungkin sama si yang namanya Jumilah tadi, si Mas Tono, pernah memakai uangnya dia. Disebar-sebarin. Dia menipu saya juga. Dia begini-begini, alah, duit sakmono ning Indonesia. Kowe dadi bajingan ki pelit. Kowe iki bajingan, kowe iki pelakor. Bangga sekali jadi pelakor. Ya. Kasih tahu kamu tuh, Jumilah. Kamu tuh kalau dulu cinta sama saya harusnya bilang baik-baik, Gus, aku cinta sama kamu. Malah penting, gak apa-apa. Gayanya saja, aduh, nggak apa-apa. Hubungan itu mau jadi atau tidak itu takdir yang di atas. Tidak harusnya kamu tuh punya penyakit psikopat, apa-apa yang tidak kamu capai, tiba-tiba kamu serang orang-orang yang tidak suka sama kamu. Lucu kamu itu, Jumilah. Ya biar ini. Ini sekali-kali saya sudah berjanji soalnya dulu. Saya akan bahas lagi dan saya akan tetap cari anak-anak itu. Kalau saya cuma melawan orang-orang kadrun, ya itu sudah kerjaan saya. Sampai bubar itu sudah kerjaan saya di media sosial untuk memframing, untuk mengcounter. Tetapi yang tadinya saya nggak ngurus ini, orang-orang barisan sakit hati itu nggak penting, artis juga bukan. Masih saya anggap sampah. Kenapa saya anggap sampah? Karena dia busuk hatinya. Makanya saya anggap sampah. Makanya saya nggak tag namanya di sini. Nama akunnya nggak, karena dia hanya pengen pansos kok, pengen diperhatiin sama saya. Saya butuh orang itu posisinya di mana, saya kasih imbalan 10 juta teman-teman. Ini oknum TKI atau TKW. Dia di Hong Kong, teman-teman Hong Kong, tolong dibagikan saja. Cari orang itu, hadiahnya 10 juta teman-teman. Ya, ini sangat merugikan saya, sangat ini demi harga diri, ini demi kehormatan, saya mempunyai hak untuk itu. Teman-teman jangan salah ya foto ini ya. Ya. Ini tidak secantik yang teman-teman bayangkan. Ini kamera jahat, dia sebetulnya sudah nenek-nenek, mohon maaf. Ya, sudah inilah ya, sudah nenek-nenek yang jelas. Ini mah kamera jahat, edit-edit ini biasa. Ini mah kamera jahat. Jangan percaya, dia tidak secantik ini. Dulu itu saya pernah video call begitu waktu dulu masih baik sama saya, temenan baik. Waktu saya gombalin dulu. Bella punya ini enggak? Suami enggak? Enggak, oh Gus, aku enggak punya suami. Aku juga sama enggak punya istri. Ya namanya gombal-gombalan wajar lah ya. Kamu mah enggak sama saya. Lu wajar kan kayak begitu? GR. GR banget. Ya. Calon istri saya itu lebih cantik. Jumilah, tak kasih tahu kamu. Enggak modelnya kayak kamu, orang-orang jahat seperti itu. Ya mohon maaf, dia tidak secantik ini ya teman-teman ya. Tidak secantik ini. Anda jangan baper ya. Jangan kepo terus Anda deketin tuh lihat. Ini adalah kamera jahat. Aslinya dia sudah nenek-nenek ya. Nih. Aslinya. Dan ini yang jadi masalah nih ya. Lihat. Ini adalah dugaan saya psikopat. Psikopat itu orangnya jiwa sakit hatinya, dengkinya. Wah. Ini kamera jahat ya.
Jangan percaya dengan ini. Ini kamera jahat. Nih, ini kamera jahat. Ya sudah nenek-nenek lah aslinya. Tuh lihat giginya aja tinggal 3. Tuh ya. Tuh kan kalau mangap kelihatan ya. Giginya tinggal 3 ya. Tuh. Kelihatan 3 tuh. Nih. Ya. Oke. Nih. Nah. Nih. Nih ya. Aslinya waktu saya video call asli nggak seperti ini. Ini mah pakai kamera jahat. Nih, jangan terpesona ya kalian. Jangan terpesona. Tahan nafsu Anda ya. Nih. Ini hanya gara-gara saya nggak perhatiin saja, saya cuekin aja. Nih, nenek-nenek giginya tinggal 3 ini saudara ya. Ya, sorry, jangan GR lah. Kalau ini ya, yang namanya ini dulu walaupun ya mukanya seperti ini, dulu sebetulnya dia saya sayang sama dia karena apa? Sayang karena dia punya sedikit sisi baik dan saya simpatiknya dia gigih. Dia kerja tetapi dia punya penyakit katanya divonis, nggak tahu dia bener atau bohong ya, tetapi pernah cerita dia itu hidupnya nggak lama. Dia sering muntah darah, setiap muntah darah dulu 2 tahun yang lalu, tapi ini cerita 2 tahun yang lalu. Suka ngasih tahu saya. Makanya dia itu saya perhatikan setiap dia muntah-muntah darah itu saya nasihati. Sabar ya Dek. Terus gantungkan setinggi-tingginya apa yang kamu cita-citakan. Kamu harus sehat terus, semangatin terus. Tiba-tiba menyerang saya membabi buta. Pengedian. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Ini yang jadi bonekanya si Bella atau si Jumilah yang tadi itu yang nenek-nenek itu ya. Nah. Ya tidak terlalu cantik lah. Ya tidak terlalu manis juga. Cantik juga enggak lah menurut saya sih. Nah. Ya lumayan gemuk sekali ya lumayan. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun itu adalah makhluk Allah. Memang dikasih spesifikasinya seperti ini. Ya cantik namanya perempuan ya. Tapi cantiknya ya menurut saya kurang. Masih cantikan kucing anggora saya. Mohon maaf. Sebetulnya sih tidak masalah fisik, kalau dia hatinya baik pasti akan cantik. Karena hatinya sudah busuk, dia sudah nakal. Ya itulah yang buat saya gemes. Itu yang digoreng yang dia manfaatkan jadi boneka. Coba Gus gantengnya direm dikit, maaf. Kalau ganteng saya tidak bisa direm. Losdol, orang rewel. Ganteng saya itu tidak bisa direm pokoknya. Ini sebetulnya hujatan-hujatan ini tuh akan meredam. Fitnah-fitnah ini akan meredam. Hanya cukup begini kok aku bilang. Hilda atau Dinda, aku cinta kamu. Saya rasa mereka sudah berhenti memfitnah saya. Atau kasih siapa nenek-nenek tadi yang giginya tinggal 3. Mungkin saya bilang begini. Jumilah, aduh, namanya kok ya elek men ya Jumilah ya Gusti deso banget. Jumilah, aku tresno atau bilang Jumilah nyong tresno karo kowe. Sebetulnya udah selesai. Gua ada hujatan-hujatan itu nggak ada. Sebetulnya itu saja kok. Pengen numpang tenar aja sama saya itu orang-orang kayak gitu. Iya wong edian makanya jangan diladenin Gus. Kucingnya lihat dong Gus. Kucingnya ada di Semarang. Saya pelihara di sana. Saya lagi di rumah Pekalongan ini. Serius. Jadi mohon maaf kalau di sini ada yang bilang tolong Gus gantengnya direm. Maaf ganteng saya losdol orang rewel. Nggak pernah direm, nggak pernah dibuat-buat. Terus ini nerocos. Tapi memang ganteng wong lanang. Mana kaya rusak gitu. Lah wong Gus Arya ngerokok wing ganteng apa meneh ra ngerokok. Cerewet wing ganteng apa meneh meneng. Lho nek iki jelas PD yang kebablasan tetapi positif. Lah kae PD ini kaya ora ketulungan, ora ngoco. Ya Allah Gusti. Bes, mungkin ceritanya sampai situ. Ya, teman-teman ya, ini sudah saya informasikan di publik. Teman-teman yang di Hong Kong tolong dibagikan. Saya butuh informasi anak itu. Ya, bagikan untuk teman-teman yang di Hong Kong. Imbalannya 10 juta dari saya. Cukup Anda kasih tahu saya dia di mana, majikannya siapa. Ya, untuk laporan di KBRI. Dia di Hong Kong posisinya. Ya.
Yang ganteng lah orang keturunan darah biru, tahu saja. Darah saya biru. Iyalah darah saya biru. Orang keturunan raja. Raja Dajjal. Itu ya tolong terus Dinda Aris, kalau kamu nonton saya ya sayang ya, adikku yang paling manis, kamu cepet temui Gus Arya. Kamu temui Gus Arya baik-baik. Gus Arya nggak ngapa-ngapain kok, cuman aku hanya ingin kamu sadar, jangan jadi bonekanya orang nenek-nenek itu. Ya. Apalagi jadi bonekanya BSH. Ya. Saya pasti akan intens untuk urusin masalah ini sekarang. Mai guys nggak mengutarakan isi hati Gus, jadi dia marah. Sebetulnya saya harus ngucapin isi hati saja. Yang ganteng lah orang keturunan hidup loh. Dulur Pekalongan selalu nyimak Gus, semangat Gus. Ya baju biru siap. Mudah-mudahan cepat ketemu. Makanya ini saya tunggu informasinya. Jadi 3 ya yang saya yang boneka, termasuk yang orang Flores ya, oknum dari Flores atau Ambon itu juga sekarang jadi bonekanya si Jumilah atau si Bella. Anda yang sudah tahu silakan lihatlah komentar-komentar mereka di sana. Betul tidak? Pasti Anda ketawa mekekelan begini. Dan saya hanya takut keluarga saya, si BNKRI itu kan keluarga saya, saudaraku saya mau. Saya hanya takut saudara-saudaraku yang tidak kuat iman itu akan ditelan mentah-mentah dan akhirnya dia akan ilfil dengan orang seganteng saya, sebaik saya. Saya hanya takut seperti itu. Semoga cepat baik lagi Gus. Mudah-mudahan. Makanya ini yang namanya boneka yang orang Jawa Barat itu, saya tunggu itu. Dia pulang di Indonesia. Kemarin dia pulang di Indonesia katanya. Saya ada laporan itu. Lah, makanya saya diingatkan itu, saya kaget. Saya tunggu sampai sekarang. Saya harus ketemu sama perempuan itu. Harus ketemu. Di mana sih Gus? Aku lihat. Lihat aja, wah teman-teman banyak yang tahu lah, kalau nggak tahu tanyalah keluarga siber, banyak yang tahu, orang-orang lama apalagi itu. Bahkan banyak orang-orang siber tuh yang jadi benalu juga, jadi ikut sama hoaknya mereka. Ya, jadi semua clear, saya sudah ceritakan, permasalahannya itu sebetulnya itu. Clear, saya sudah klarifikasi dan saya kasih imbalan 10 juta bagi teman-teman yang di Hongkong yang tahu keberadaannya yang namanya si Jumilah atau si Bella. Yang saat itu Dinda Aris atau si Hilda, dia orang Jawa Barat, katanya dia baru pulang kemarin dari Arab, pulang dia naik, di bandara dia syuting-syuting gitu. Ya, saya lihat dan ini mumpung di Indonesia makanya saya ingatkan. Saya nggak gampang terpengaruh ketum, siap Widiani, iya dong, orang siber itu harus kuat iman. Apalagi di zaman corona ini harus kuat 3. Yang pertama adalah kuat imun. Yang pertama kuat imun, yang kedua kuat iman, yang ketiga kuat imron dan imin. Nah itu semua. Gus pamit, yo monggo. Oke mungkin itu aja sahabat-sahabat semua, teman-teman. Saya minta bantuan teman-teman, tolong ya bantu saya untuk menemukan orang-orang tersebut. Mungkin Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa, sangat berarti buat saya karena sudah membantu keresahan saya. Ya, kebingungan saya untuk mencari anak-anak itu BSH, barisan sakit hati. Ya, saya tunggu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya, sahabat-sahabat siber NKRI maupun netizen yang sering mengikuti saya, sering mendoakan saya, sering ikut berjuang bareng dengan saya. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 Anda lebih baik, sehat walafiat, sukses dunia akhirat insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, saya undur diri, saya pamit, nanti ketemu di edukasi selanjutnya, menunggu konten yang lagi hot lagi ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.